Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa bertemu dengan Bapak Bupati Lumajang, Bapak Thorik. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah. Sungguhnya sudah lama kami dengan teman-teman ini ingin sowan ke sini nih. Iya, lama ya, kita juga berapa waktu tidak ketemu. Iya. Dulu pernah berjumpa di sini juga, di Pendopo Arya Wiraraja. Di awal Pak Bupati. Iya, awal setelah saya dilantik ya. Betul. Pak Bupati, ini perlu saya sampaikan pada para pemirsa bahwa kami dari UIN Maulana Malik Ibrahim, saya Profesor Abdul Haris, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, mau berbincang, dialog, diskusi dengan Pak Bupati. Karena Pak Bupati ini adalah seorang sarjana yang kemudian ditakdir oleh Allah SWT berkat usaha yang maksimal menjadi bupati di Lumajang, dan sekarang sudah mengimplementasikan apa yang beliau dapatkan dari kampus. Maka kami dari kampus akan berbicara makna kerjasama antara kampus dengan kepala daerah agar kampus juga bisa mengimplementasikan apa yang seharusnya dilakukan yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga nanti Pak Bupati juga menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh kampus agar semua yang dilakukan di kampus, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira begitu Pak Bupati. Namun alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh beliau, ya, inilah Bupati yang sungguh-sungguh mengerahkan segala apa yang dimiliki oleh beliau untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat bukan hanya masyarakat Lumajang, tapi juga masyarakat kampus ya. Alhamdulillah ini. Pak Bupati. Iya, Prof. Apa sih sesungguhnya makna perguruan tinggi bagi masyarakat itu, terutama misalnya di daerah-daerah ini? Apakah masih perlu sesungguhnya perguruan tinggi ini? Jadi kami ini best practice ya, problematika yang ada di masyarakat itu ya harus kami respon dengan kebijakan. Iya. Apa saja problemnya? Iya. Jadi problem sosialnya, problem ekonominya, problem budayanya, seluruh dinamika yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat itu menjadi pikiran pemerintah. Nah, tentu berkenaan dengan problematika dan dinamika masyarakat itu, kami yang mengambil kebijakan itu tidak bisa serta-merta tiba-tiba membuat kebijakan. Saya kok pikirannya begini. Nah, siapa yang bisa mengukur untuk supaya pengambilan kebijakan pemerintah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Disinilah menurut saya perlunya perguruan tinggi, perlunya kampus, perlunya akademisi yang bisa mengukur kalau kami ini berkebijakan ini efeknya apa, dampaknya bagaimana. Kalau kami ini punya kira-kira gagasan untuk lebih mensejahterakan masyarakat, apa kira-kira yang tepat supaya kesejahteraan masyarakat itu tidak pada posisi kebijakan yang di luar kehendak mereka. Nah, kampus harus hadir. Perguruan tinggi harus ada menjadi tolak ukur untuk supaya kebutuhan masyarakat itu sinkron dengan apa yang akan diambil kebijakan oleh pemerintah. Nah, itu Prof. Jadi ya penting bagi kami. Berarti perguruan tinggi itu ya? Penting. Iya, sangat penting. Saya khawatir kami di kampus itu asik dengan kuliah, dengan pembelajaran pendidikan, penelitian dan pengabdian,
Tapi sesungguhnya ini hanya menjadi menara gading ya. Ternyata Pak Bupati mengakui bahwa memang kepala-kepala daerah itu membutuhkan kampus sebetulnya ya. Sangat. Sangat Saya kalau pola pikir pemerintah daerah, pimpinan daerah tidak ada keinginan untuk bersama dengan kampus, pasti arah kebijakannya itu tidak pada posisi tepat sasaran. Kalau kebijakannya tidak tepat sasaran, ya alangkah sayangnya ada pemerintah. Bahasa Inggrisnya itu muspro ya gitu ya. Iya. Muspro. Nah, ini jadi begini, Prof. Iya. Harusnya ya pemerintah daerah itu punya bapak asuh perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi punya anak asuh pemerintah. Iya. Dari sisi satu dua hal, misalnya dari sisi ekonomi. Maka kami ini perlu pendampingan fakultas ekonomi di sebuah kampus untuk supaya problematika ekonomi masyarakat itu didetailing betul sehingga kebijakan kami ini tepat sasaran. Contoh ini, Prof. Lumajang ini kalau mau mendesain daerah ini menjadi daerah industri, nggak mungkin. Kita tidak memiliki akses sebagaimana kota-kota besar yang sarana fasilitas industrinya mungkin lebih memadai. Nah, tentu saya juga harus membuat telaah. Tapi mikir dewe kan ngeluh, Bro. Iya. Ya gimana, malam kegiatan sampai jam segini kegiatan, besok pagi kegiatan. Saya lihat Pak Bupati tadi malam ini masih ada studi banding dari PCNU Situbondo ya. Nah, masih harus sana sini. Kemarin saya mikir bagaimana kebijakan ekonomi yang best practice bisa diambil oleh pemerintah dan bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Waduh, kupluknya miring kayak gini terus. Nah, karena itu butuh kampus supaya ini menjadi persambungan antara kami pemerintah dengan problem sosial masyarakat ekonomi yang ada di bawah. Nah, karena itu saya misalnya kemarin berdiskusi dengan berbagai kampus, harus sambung ekonomi di Kabupaten Lumajang ini antara perspektif kewilayahan yang kita ini dominan hutan dengan problem ekonomi. Misalnya itu salah satu contoh ya. Nah, itu dari siapa pikiran-pikiran itu? Ya dari kampus, dari perguruan tinggi. Jadi sesungguhnya kampus amat sangat dibutuhkan oleh para kepala daerah yang memang mempunyai makna strategis dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan memajukan masyarakat, Pak. Betul, Bupati ya. Sebelum supaya lanjutkan, supaya koplo nggak miring tadi itu. Tapi kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Bupati tadi menggunakan kata bahwa kepala daerah itu menjadi anak asuh dari perguruan tinggi. Mungkin yang tepat adalah sinergi mungkin, Pak. Jadi equal gitu. Boleh. Equal. Ya. Nah, inilah mungkin makna dari kerjasama. Mengapa demikian? Karena sungguhnya perguruan tinggi juga membutuhkan kepala-kepala daerah untuk memberi masukan kepada perguruan tinggi. Bahkan kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, bupati-bupati, kepala-kepala daerah itu bisa menjadi dosen. Mengapa? Karena pengalaman mengelola, memanage sebuah lembaga yang besar, yaitu kabupaten atau kota, bahkan provinsi, ini punya pengalaman sendiri. Dan ini harus menjadi masukan bagi kampus
inilah yang kami hadapi, inilah yang sungguhnya pengalaman kami menjadi kepala daerah, kami bisa menyelesaikan ini, kami bisa memberikan solusi ini dan lain sebagainya. Kalau itu iya, maka mungkin yang tepat adalah kerjasama, sinergi antara kepala daerah dengan kampus-kampus gitu. Nah, mungkin sekarang waktunya saya akan tanya kepada beliau, apa sih pesan, masukan, dan nasihat beliau untuk kampus gitu, agar kampus ini tidak muspro juga, tidak miring juga apa kupluknya. Iya, Prof. Iya. Jadi kampus itu mempelajari banyak hal berkenaan dengan berbagai kebijakan, berbagai cara menyelesaikan masalah, berbagai problematika yang itu didiskusikan, dipikirkan, diolah sedemikian rupa, diperdebatkan sampai gebrak-gebrak meja kadang-kadang. Yang mahasiswa demo lah kira-kira begitu, sampai demo-demo. Nah, itu tidak bisa hanya pada posisi selesai di situ, selesai di perdebatan, selesai di pikiran, nggak bisa, Prof. Dan hanya menghafalkan aliran-aliran tertentu ya. Misalnya aliran-aliran sosialis, aliran-aliran kapitalis gitu ya, untuk menyelesaikan sebuah problem sosial masyarakat. Sementara masyarakat itu sebenarnya sesungguhnya problematikanya itu tidak bisa segera diukur berbasis teori-teori sosial. Tapi hari per hari, waktu per waktu, persoalan masyarakat itu lokalitas. Jadi ya masalah di Lumajang nggak bisa disamakan dengan Malang. Jadi punya kekhasan sendiri gitu ya. Problematika masyarakat yang ada di Lumajang nggak bisa disamakan dengan Jember misalnya. Karena soal budaya, soal sosial, soal perputaran ekonominya, dari mana dapat akses ekonominya tentu berbeda. Nah, ini yang saya maksud, sudah mikir daki-dakinya itu di kampus. Nah, tapi kampus harus menurunkan dakinya tadi itu kepada faktualisasi problematika yang kira-kira begitu punya referensi banyak itu, choice-nya, pilihannya banyak untuk menyelesaikan masalah. Tapi kan harus tahu masalahnya. Nah, sementara yang budrek yang ada di bawah-bawah ini, kalau terus pada posisi dihadapkan pada masalah, tidak ada pilihan-pilihan yang menjadi alternatif bagi pengambil kebijakan, berat juga. Jadi memang ya saling butuh lah, Prof. Saling butuh, berarti. Iya, Prof. Betul ya. Sinergi tadi ya. Jadi kalau gini, kalau sinergi sekedar pada tataran kolaborasi program itu kok saya harus lebih dari itu, Prof. Lebih dari itu ya. Kalau misalnya begini, kami ini punya masalah. Contoh Lumajang, ini punya masalah soal pertambangan pasir. Kami sekarang sedang menyelesaikan berbagai macam persoalan. Rumit iya, ruwet iya, problematikanya bermacam-macam. Nah, kalau kampus kemudian menelaah, perguruan tinggi memberikan telaah, ini loh Pak Bupati, problemmu di sini, sosialnya di sini nih. Kemudian yang harus diatur sosialnya begini. Ekonominya ini rebutan ini. Ada kesenjangan ekonomi yang masyarakat lokal tidak mendapatkan akses ekonomi sebagaimana orang yang punya izin tambang. Sementara sebagian pemilik izin tambang itu bukan masyarakat lokal. Ada kesenjangan ekonomi. Tiba-tiba orang datang kaya. Ada pemodal di luar. Sementara mereka dari dulu turun-temurun itu merasa pasir itu miliknya. Ini kan problem ekonomi. Apa yang harus diselesaikan yang begini-begini ini? Nah, kalau ini terus ada semacam pendampingan, baik melalui mekanisme penelitian, melalui mekanisme pembinaan, melalui mekanisme pendampingan, saya kok rasa ini yang benar menurut saya. Jadi sinerginya itu lahir batin lah kira-kira gitu, Bro. Ya apa itu bahasa yang pas itu ya, Pak Prof? Kira-kira komprehensif lah gitu. Iya. Itu bisa jadi disertasi, Prof. Saya kira apa yang disampaikan oleh beliau
Dan ini sudah menjadi pilihan beliau untuk menjadi doktor ya. Sudah doktor kan, Pak? Belum, masih kalau masih gitu proses, kita sediakan beliau untuk menulis disertasi. Iya. Dan sekaligus ini eksperimen. Iya. Eksperimen yang fungsional. Betul. Yang bukan meaningless, yang tidak berarti, tetapi satu tulisan karya ilmiah yang sungguhnya diangkat dari realitas yang terjadi dengan sungguh-sungguh di lapangan. Dan sesungguhnya perguruan tinggi ini adalah mengayai ya hal-hal yang semacam ini. Bukan hanya buku dibaca dan kemudian didiskusikan tidak ada maknanya apa-apa. Itu namanya meaningless, tidak ada gunanya. Tetapi perguruan tinggi harus bermakna untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati adalah satu masukan yang luar biasa buat kampus, termasuk UIN Maulana Malik Ibrahim. Kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan. Lihat yang satu ini. Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki 3 program studi: manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah. Pendidikan yang dikembangkan mengintegrasikan sains dan agama dalam rangka melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Fakultas Ekonomi, tempat menaruh harapan. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan dialog, diskusi, dan saling memberi masukan ini. Pak Bupati, sepertinya saya lihat dari YouTube dan lain-lain, Pak Bupati punya program yang luar biasa untuk mengadakan perubahan-perubahan yang sangat signifikan untuk menjadikan Lumajang ke depan jauh lebih bagus, bahkan melampaui Malang, melampaui Banyuwangi, melampaui yang lain-lain. Dan saya tahu persis bahwa beliau ini adalah seorang aktivis lulusan UINSA, dulu IAIN Sunan Ampel dari Fakultas Adab. Kalau misalnya nanti masih punya keinginan lagi selain ambil doktor di mana, ambil doktor juga di Malang, di UIN Maulana Malik Ibrahim. Biar husnul khotimah. Iya, boleh. Ini tawaran menarik ini. Ya. Pak Bupati, apa kira-kira rencana besar Pak Bupati untuk melakukan perubahan Lumajang ini agar menjadi melompat ya, menjadi jauh lebih bagus gitu? Jadi tantangannya memang hari ini itu semua kepala daerah itu ditantang untuk menjadi pemimpin yang tidak biasa. Betul. Karena kalau menjadi pemimpin yang biasa-biasa saja, ya tidak akan ada banyak signifikansinya terhadap perubahan hidup masyarakat. Jadi linear itu kemudian tidak cepat merubah keadaan ya. Iya. Nah, itu yang menjadi semacam gerak pikiran saya. Ya, saya harus menjadi pengambil kebijakan yang tidak biasa. Betul. Karena itu meskipun banyak tantangan juga ya. Iya, banyak tantangan ya, banyak paitu itu kan. Celaan ya. Iya. Dan memang ya semua pemimpin harus siap dengan persoalan. Iya. Karena persoalan itu nggak bisa dihindari. Iya. Kan hidup ini kan. Iya. Itu Prof. Ini kata kunci saya. Hidup itu bagi saya menyelesaikan masalah untuk menghadapi masalah selanjutnya. Pokoknya masalah tok lah, orang bikin masalah tok. Karena begitu. Allah mengatakan faida farogta fangsab. Iya. Selesai, ya berdiri lagi untuk menyelesaikan yang lain. Iya, betul. Kalau enggak mau seperti itu jangan jadi pemimpin kira-kira. Iya, kira-kira begitulah, Prof. Nah, saya mulai dari pemetaan persoalan. Iya. Kemudian potensi. Iya. Nah, kalau di kampus itu ada analisis SWOT. Iya. Rintangan, halangan, dan seterusnya. Iya. Oke. Lumajang ini punya potensi yang sekian waktu tidak teroptimalkan adalah potensi alam yang sesungguhnya. Iya. Punya lautan sepanjang jalur pantai selatan. Kemudian punya Semeru. Iya. Yang gunung ini tertinggi di Jawa. Iya. Kemudian punya pertanian yang sangat subur. Iya. Punya
potensi agro yang tentu potensinya bisa dibilang lebih dari beberapa kabupaten yang lain, yang itu hari ini belum terekspos dan belum terkoneksi dengan akses baik pasar maupun sistem ekonomi maupun sistem jejaring yang mempunyai nilai tambah. Saya akhirnya mau perbandingan dengan banyak kabupaten yang lain. Kabupaten yang lain bisa kok. Kenapa Lumajang tidak? Kenapa Lumajang tidak bisa? Nah, saya mulai dari situ. Dan itu selalu menjadi mimpi setiap hari. Betul. Karena itu saya coba mulai dari pariwisata. Oke, begitu pariwisata, apa yang unggul pariwisata di Kabupaten Lumajang? Danau banyak. Kita ini ranu banyak, Prof. Air terjun banyak. Nah, tapi kenapa kok begini-begini saja? Nah, karena itu saya mencoba untuk memulai. Kalau Lumajang hari ini berkompetisi dengan seluruh fasilitas sarana infrastruktur pariwisata yang harus berkompetisi dengan banyak kabupaten, tentu masih belum. Hotel saja kita belum ada hotel yang bintang 3+ lah itu belum. Kalau hotel, bintang 9? Nah, itu saya, Prof. Komandan Banser, Prof. Bintangnya biro. Sama berarti ya? Iya, sama, sederajat berarti. Saya dengan Pak Bupati ini, bintang 9. Iya, Komandan Banser saya, Prof. Nah, nyampe mana tadi? Oh, soal berbanding fasilitas infrastruktur pariwisata. Maka saya harus optimalkan dulu pariwisata yang hari ini diinginkan oleh orang, tetapi dengan sarana fasilitas yang kami miliki. Nah, saya ambil segmen khusus. Orang-orang kota itu kan justru hari ini mereka cari sarana fasilitas yang mungkin di luar yang setiap hari mereka lakukan atau mereka miliki. Mereka sudah terbiasa di hotel bintang 5. Mereka sudah terbiasa keliling di jasa-jasa ekonomi yang mereka terfasilitasi dengan baik. Nah, saya harus memanfaatkan alam, kembali ke alam, pariwisata yang berbasis alam, untuk mereka hadir dengan segala sarana yang mungkin mereka tidak miliki. Dan ini menjadi imajinasi bagi orang-orang modern di kota, kembali ke alam, back to nature. Jadi kami sedang membangun, ada bumi perkemahan yang sedang kami bangun, ada camping ground di Ranupane, Ranuregulo yang sedang kami bangun. Saya berharap pasca pandemi COVID-19 ini, ini menjadi geliat baru dunia pariwisata dan kita Lumajang yang ngambil. Nah, kami sedang membangun infrastruktur. Sekarang sedang kami persiapkan bangunannya, infrastrukturnya. Sambil memang hari ini semua dunia pariwisata sedang stagnan. Kami persiapkan. Nah, begitu nanti selesai COVID, Corona ini sudah tuntas. Nah, kami telah memiliki fasilitas sarana yang mungkin orang akan punya pilihan baru. Betul. Ini terus terang. Orang itu kalau weekend di Jakarta itu ke Bogor lah, kira-kira begitu. Kalau Jawa Timuran ke Batu lah, kira-kira begitu. Nah, saya ingin ada alternatif pilihan. Orang ke Batu sekarang sudah macet. Sudah kredit di sana. Malam minggu udah mau jalan aja udah pepet-pepetan mobil. Betul. Kami siapin sarana yang betul-betul alam, back to nature. Betul-betul mereka ada di suasana alam yang kita fasilitasi dengan baik. Dan ditulis di situ obat bagi orang-orang yang stres gitu. Nah, luar biasa. Ini tagline bagus tadi. Luar biasa. Apa yang dipikirkan oleh Pak Bupati dan kemudian sekarang ini sudah disiapkan dengan matang untuk mengeksplor kekayaan alam yang dimiliki oleh Lumajang. Dan ini adalah bukti bahwa sungguhnya apapun yang ada ini kalau dimanage dengan baik memungkinkan untuk bermanfaat dan bisa memajukan rakyat, ya. Karena nanti ketika pariwisata ini jalan, maka rakyat pun dapat untung. Betul. Semua bukan hanya pariwisatanya, tetapi
tengkulak-tengkulak kecil itu juga akan. Nah, itu yang kami kemudian pikirkan berikutnya adalah aksesnya. Nah, tentu dengan kepariwisataan yang kembali ke alam itu, kami akan hadirkan masyarakat yang menjadi satu kesatuan. Kulinernya kira-kira, makannya itu kira-kira nanti langsung dari masyarakat yang biasanya ibu-ibu masak di dapur-dapur itu yang itu tidak ditemukan di kampung, yang tidak ditemukan di kota-kota. Ini hanya ada di kampung-kampung. Mungkin rujaknya itu bisa lebih enak di kampung-kampung berbanding yang kalau di kota bayar mahal-mahal. Nah, apalagi yang jual juga masih asli ya. Iya, masih asli. Yang penting nggak susuran. Baik, nanti kita lanjutkan Pak Bupati. Kita jeda sebentar dan lihat berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Bapak Bupati yang saya kira amat sangat unik ini. Beliau punya pikiran-pikiran cerdas, punya gagasan, dan bukan hanya sekedar gagasan, tetapi diimplementasikan dengan strategi yang luar biasa. Kita akan lanjutkan terkait dengan penyiapan SDM yang unggul. Pak Bupati, untuk membackup, untuk mengiringi dan untuk mensupport agar program Pak Bupati tadi itu bisa terrealisir, tentu butuh SDM yang unggul. Apa kira-kira strategi untuk menguatkan, menjadikan masyarakat ini menjadi SDM yang unggul? Kami mulai dengan ini, Prof. Internal pemerintah daerah yang juga mau update dan upgrade. Karena begini, banyak pemerintah daerah itu yang kalau menyajikan program copy paste dengan program yang lama. Gitu, kemudian membuat nomenklatur di APBD-nya itu juga nomenklatur yang itu saja. Itu yang kami awali. Saya sampaikan, saya butuh orang-orang yang mau update, mau upgrade. Stok lama nggak apa-apa, tapi harus update. Update dan upgrade ya. Ya, update dan upgrade. Contoh misalnya, hari ini banyak sekali kabupaten yang punya aplikasi sendiri untuk masyarakat mau menyampaikan saran, kritik, lapor. Nah, saya evaluasi ini kalau buat aplikasi orang masih harus download. Orang masih harus buka ini Play Store macam-macam. Nah, akhirnya saya buat grup Facebook yang semua orang itu punya lah kira-kira itu. Lapor Lumajang. Ya, syaratnya kepala dinas, semua yang ada di eselon 2, eselon 3 harus punya Facebook, harus paham media sosial. Nah, dan itu tidak mudah, Prof. Ada yang kepala dinas itu yang ngetiknya begini, Prof. Nah, itu namanya bahasa Jawanya gaptek ya. Iya. Gaptek ya. Ada, masih begitu ada. Nah, karena ini awal, saya akhirnya begini. Dengan mereka mengerti terkait dengan media sosial, dengan mereka mengerti terkait dengan apa sih hari ini yang upgrade bisa cepat dilakukan. Sekarang ada googling, ada YouTube yang cari berbagai inovasi di banyak tempat itu bisa dilakukan, bisa diadaptasi. Nah, saya sampaikan, buka YouTube, buka seluruh akun-akun kabupaten lain yang telah maju lebih dulu, berkembang lebih dulu, inovasi programnya banyak. Sudah, kalian inventarisir semua itu, kalian update semua itu, modifikasi untuk bisa kita lakukan di Kabupaten Lumajang. Itu dulu. Nah, kemudian baru saya ajak diskusi. Saya sering di pendopo ini kalau malam itu saya manggil teman-teman dinas, diskusi aja. Jadi di luar
jam dinas ya? Iya, saya ajak ngobrol aja, ngobrol tapi tentang. tidak termasuk lembur itu ya? Karena dapat kopi gratis, Prof. Jadi ya saya bilang ke teman-teman kepala dinasnya, daripada kamu ngopi di luar bayar, nah ngopi di pendopo aja gratis. Nah itu justru banyak menelurkan ide. Jadi, contoh. Iya. Pas saya diskusi begitu, kan ada problem nih di banyak tempat. Iya. Bagaimana caranya jalan-jalan yang rusak itu bisa cepat diperbaiki dan tidak ribet-ribet lah perbaikannya. Tidak harus lelang sana sini. Karena biasanya begitu jalan rusak mau memperbaiki aja harus pakai lelang. Iya. Harus pakai mekanisme ini itu. Gimana caranya? Akhirnya ada program kami namanya ngapling, ngaspal keliling. Sejak awal ngapling ya? Iya, namanya ngapling. Ya itu nemunya bukan di rapat yang resmi itu, bukan. Nemunya yang ngopi yang itu, informal ya? Iya, nemunya ngopi itu. Nah, akhirnya ide ini diteruskan dengan mekanisme kinerja secara teknis. Sejak awal tugasnya ngapling ini jalan aja, begitu ada lubang tutup. Nah, jalan lagi berbagai area, kemudian ada zona, ada 6 tim gitu. Jadi ya kerjanya dia keliling. Nah, ini musim hujan. Kalau musim hujan kemarin evaluasinya untuk dievaluasi dulu untuk perbaikan jalan karena cepat rusak lagi. Nah, ini kan sudah mulai jalan lagi, mulai tadi pagi sudah jalan. Ini nanti jalan lagi untuk menyelesaikan di luar jalan nasional. Luar biasa, saya kira. Itu salah satu cara ngopi tadi. Terobosan ya. Yang itu didapat dengan pertemuan informal. Bukan rapat formal yang biasa sangat. Ada lagi dokter muter. Dokter muter. Iya, dokternya muter. Mencari orang sakit. Luar biasa. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini? Orang itu pertama kadang begitu dia sudah sepuh atau dia dari pelosok desa mau ke puskesmas itu enggan. Saya ada program melahirkan gratis, ada program di puskesmas gratis gitu. Neka gratis? Sebentar, Prof. Itu bahaya, Prof. Kalau diteruskan bahaya. bahaya. Bicara yang lain aja, Prof. Nanti banyak yang pesan ya. Iya. Apalagi saya ini kan agak ganteng jadi ya. jadi godaannya tambah banyak, Prof. Nah, yang begini-begini ini yang muncul dari ngopi tadi itu. Luar biasa. Akhirnya dokter muter ini ada beberapa pilihan, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda motor. Sekedar orang sepuh yang sudah kadang hidup sendiri di desa itu, dibantu tetangganya, dibantu saudaranya, sekedar diperiksa darahnya, sekedar tensinya, dikasih vitamin, itu sudah menjadi sugesti untuk dia sehat, Prof. Ternyata Pak Bupati perhatian betul pada kami gitu ya. Nah, tapi kan begini ini nggak bisa ke puskesmas dia. Harus didatangi. Nah, dokternya yang harus muter. Masya Allah, luar biasa. Salah satu contoh itu loh, Prof. Luar biasa. Jadi sesungguhnya Pak Bupati ini ada titisan dari Umar bin Khattab. Wah, iya. Jangan berlebihan, Prof. Kalau dalam sejarah itu kan Umar bin Khattab itu yang keliling ya. Iya. Itu tidak mungkin sekarang karena wilayahnya amat sangat luas dan kemudian juga ada perangkatnya. Kalau Pak Bupati sendiri yang nyuntik malah nanti bahaya. Salah suntik, Prof. Salah suntik. Maka mengerahkan segala SDM yang ada, dan lebih dari itu saya amat sangat kagum bahwa SDM ini tidak dibiarkan begitu saja dengan kemampuan yang ada, tetapi harus update dan upgrade. Update terkait dengan apa yang terjadi sekarang ini, kalau mungkin diadopsi dari sumber-sumber. Misalnya sekarang ini kalau kita mau belajar apapun ya ke Mbak Google aja. Iya. Mbak Google. Tapi nggak ada barokahnya nih, Prof. Nggak ada barokahnya ya. Nggak ada barokahnya. Kemudian. Iya. Tapi upgrade apa yang tadi dikatakan bahwa gaptek ini harus di-brief, difasilitasi untuk mengembangkan dirinya. Ini adalah seorang pemimpin yang sejati. Tidak membiarkan aja rakyatnya dalam keterpurukan, tetapi ada upaya-upaya yang lebih dari itu. Kita jeda sebentar dan nanti kita masuk ke segmen yang terakhir,
segmen yang amat sangat menentukan ini. Kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor. Dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi, dan bereputasi internasional. Baik, kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Bupati. Pak Bupati, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bupati tadi yang tentu sudah dilakukan. Tetap membutuhkan kerjasama ya dengan dunia pendidikan terutama perguruan tinggi. Salah satunya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim. Kita punya 7 fakultas kedokteran. Di situ ada prodi pendidikan dokter, ada farmasi, ada profesi dokter. Insya Allah dalam waktu dekat ada profesi apoteker. Kemudian ada fakultas humaniora, ada fakultas ekonomi yang tadi mungkin disebut ini. Nah, pilihan-pilihan ini mungkin bisa nanti kita kerjasamakan Pak Bupati ini. Tentu sesuai dengan kebutuhan di sini, karena kita juga kerjasama dengan beberapa daerah yang relevan. Kira-kira yang penting bagi perguruan tinggi yang harus disiapkan agar perguruan tinggi juga mengerti kebutuhan-kebutuhan di daerah ini, apa yang seharusnya dilakukan Pak Bupati? Tadi pertama ya Prof ya, bahasa saya punya anak asuh. Kemudian tetap anak asuh ya? Iya, punya anak asuh tetapi punya fokus problem solvingnya atau problem solvernya. Sebagai solver atau sebagai pemberi alternatif solusi ya betul. Itu harus fokus yang mau disolusikan apa? Nah, tadi punya kebersamaan dengan pemerintah. Kemudian kira-kira kampus ini mau melakukan apa di daerah itu? Fokus dari persoalan yang ada dientaskan sampai betul-betul pada kalau ini jadi pilot project begitu, pilot project yang berhasil dan nyata hasilnya bisa dirasakan. Itu Prof. Itu harus fokus betul. Nah, itu fokus 1. Nanti begitu ini selesai 2. Atau turunan berikutnya yang berkenaan dengan problem yang sudah diselesaikan. Itu Prof. Saya sangat berterima kasih sekiranya itu juga menjadi catatan penting dari UIN Malang untuk kami di Kabupaten Lumajang ini menjadi bagian dari pengambil alternatif solusi yang ditawarkan kepada kami. Biasanya kalau ada momen tertentu, misalnya kuliah umum atau ceramah, itu kan orang kampus datang ke daerah. Tapi sungguhnya sekarang ini dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu, sungguhnya bisa aja kepala daerah itu justru memberi kuliah di kampus. Nah, kami punya lembaga namanya LP2M dan itu pasti dimiliki oleh seluruh kampus. Nanti sewaktu-waktu kalau ada kesempatan Pak Bupati kita undang untuk memberikan masukan itu dengan senang hati. Nah, dialog dengan dosen. Betul. Karena dosen itu tidak boleh hanya menghafal teori-teori Marxis, teori-teori tentang pengembangan masyarakat, tetapi harus tahu persis sekarang yang terjadi misalnya di daerah-daerah yang mungkin amat sangat berbeda dengan teori-teori yang dibaca di dalam buku. Oleh karena itu mungkin nanti awal itu mungkin teman-teman dosen yang mau mendidik kita arahkan ke sini dulu. Kita arahkan
tentu pakai anggaran sana Pak Bupati. Jangan khawatir nanti khawatir wah nanti anggaran dari mana. Saya dari datang kampus. juga pakai anggaran saya, Bro. Jangan khawatir. Nggak usah disusul, Prof. Saya berangkat sendiri. Iya. Karena sekarang ini kalau kita bicara tentang anggaran itu harus hati-hati. Gitu harus hati-hati. Biasanya kalau narasumber itu kan harus disusul, dijemput. Enggak. Saya datang sendiri, Prof. inilah. Seperti saya ya, datang sendiri. Oh iya, datang sendiri. Kontak-kontak WA langsung ada suratnya. Langsung ada flyernya gitu ya. Betul. Para pemirsa yang saya hormati, ini satu perbincangan meskipun singkat, meskipun dengan gaya santai, tetapi saya menangkap bahwa hal-hal yang semacam ini yang kemudian bisa memberikan satu imajinasi kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita ketika kolaborasi dengan apapun, dengan lembaga apapun itu akan bermanfaat kepada lembaga-lembaga yang kita kelola ini. Mungkin yang terakhir Pak Bupati mungkin menyampaikan pada audien, pemirsa dan lain sebagainya, terutama pada keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim. Ya, sahabat-sahabat saya semua, keluarga besar UIN Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Saya sama dengan seluruh keluarga besar UIN Malang. Basically saya adalah berpendidikan madrasah dan dominan Islamic Studies. Tapi justru itu saya banyak belajar dari dunia di mana kampus menjadi barometer terhadap pengambilan insting sosial yang responsif terhadap kondisi yang ada di sekelilingnya. Dan saya yakin itu ada di dalam kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya ingin sampaikan hidup ini tidak boleh biasa-biasa saja. Out of the mainstream. Itu. Tepuk tangan untuk beliau. Kita akhiri, dan saya terima kasih banyak Pak Bupati telah meluangkan waktu pada kami ini. Ini sudah jam 12 ya? Jam 11 ya. 30 malam hari. Jarang rasanya Bupati yang sampai jam seperti ini masih bisa diajak diskusi. Iya. Dulu kan sudah biasa kita proses malam-malam. Oh iya. Oke, kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyanyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.